Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang ada di Kemhan khususnya, marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat beliau hari ini menjelang Hari Saraswati kita bisa memahami sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Hindu Dharma. Pada kesempatan hari ini dalam rangka menyambut Hari Raya Saraswati, apa wahyu-wahyu, sruti maupun semerti yang sudah diberikan dari Ide Sang Hyang Widiwasa melalui para dewa yang diterima oleh Maharsi, yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat sampai sekarang, maka perlu kita memahami secara jenananya. Kalau agama Hindu, kita tahu kitab suci Weda itu dikelompokkan menjadi dua. Ada Weda yang tertulis, ada Weda yang tidak tertulis. Ada Maya Tatwa, ada Tatwa. Demikian. Kemudian yang terlihat, yang tertulis, ada kitab suci dibagi dua juga, ada Sruti dan Semerti. Kalau yang Srutinya itu Caturweda dan Pancamaweda. Semertinya ada Itihasa dan Purana. Baik, kaitan dengan itu, semua wahyu yang diwahyukan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa untuk tuntunan bagi umat, itu dalam rangka menjaga hubungan, ya, hubungan yang baik seperti tapak dara, hubungan yang baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan. Lingkungan dibagi dua, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ada setan, jin, iblis, tonye, leak, dan sebagainya. Yang kelihatan dibagi tiga, ada hewan atau binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada alam batu-batuan. Nah, demikian. Agar hubungan ini bagus, jadi ajaran Wahyu Sruti maupun Semerti dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yang disebut tiga kerangka dasar agama Hindu. Ada tatwa atau filsafat, susila atau etika, ritual atau upacara upakara. Nah, begitu. Kemudian dari tiga kerangka dasar ini, ajaran tatwa dikembangkan dengan ajaran Pancasrada, 5 keyakinan umat Hindu. Ada Brahman, Atman, Karman, Punarbawa, Moksa. Brahman artinya percaya dan yakin dengan adanya Ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasi beliau. Atman, percaya dengan adanya jiwa, atma atau roh dalam tubuh setiap makhluk. Nah, gitu. Yang ketiga, Karman, percaya dengan adanya hukum karma pala, sebab akibat. Kalau orang saudara kita Kristen mengatakan tabur tuai. Kalau saudara kita Islam mengatakan kodo kodar. Nah, gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ale ulah, ale tinemu, ayu kinardi, ayu pinanggih. Nah, gitu. Apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita perbuat, itulah nanti yang kita terima juga hasilnya. Gitu. Kalau dicontohkan tanaman, apa yang ditanam, itu yang tumbuh, itu juga yang dipetik. Nah, begitu ya. Yang selanjutnya, Punarbawa. Jadi umat Hindu yakin dan percaya dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali. Maka dari itu, umat Hindu, umat sedharma, kita dalam berpikir, berbicara, berbuat tentunya hati-hati. Karena sekarang kita perbuat yang tidak bagus, begitu kita lahir reinkarnasi, di situ akan mendapatkan tempat yang tidak bagus juga. Nah, makanya banyak orang lahir di tempat orang kaya, lahir di tempat pejabat, ada lahir di tempat petani, ada yang tempat orang cacat, ada yang susah. Nah, itu semua menikmati
reinkarnasi itu, hukum karma masa lalu yang disebut dengan karma wasana. Nah, maka dari itu mari umat sedharma, khususnya umat yang di Kementerian Pertahanan, karena ini suasana PPKM tidak bisa ceramah langsung, sehingga saya berikan lewat media. Nah, sehingga tugas pokok kita laksanakan karena saya dapat perintah juga sebagai Ketua Kerohanian Hindu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yang selanjutnya keyakinan yang kelima adalah moksa, artinya percaya dan yakin dengan adanya kelepasan. Jadi tidak ada 3 jenis kelepasan atau moksa ini. Moksa tingkat pertama, hidup-hidup langsung menyublim, menghilang badannya. Itu moksa tingkat pertama. Kalau moksa tingkat kedua, melalui proses kematian, habis itu bangkit menunggal dengan Yang Maha Kuasa. Itu moksa tingkat kedua. Moksa tingkat ketiga, ini dia mengalami kematian, di upacara-upacara, di ngaben, tetapi dia tidak reinkarnasi kembali. Nah, itu juga moksa. Kelepasan, kebebasan menunggal dengan Yang Pencipta. Nah, ini Pancesrade ini, 5 keyakinan. Kemudian cara meyakini yang kelima ini, karena itu adanya di hati, dirasa, ada 3. Disebut ada agama pramana, anumana pramana, pratyaksa pramana. Agama pramana itu apa? Kita sebagai umat Hindu mesti yakin dan percaya dengan ucapan kitab suci atau ucapan orang suci. Nah, itu agama pramana. Anumana pramana itu yakin dan percaya dengan adanya sebab akibat. Contoh, di seberang sana jauh, di kejauhan ada asap mengebul. Walaupun kita banyak orang di sini sekarang, nggak usah ke sana. Yakin kita semua di situ ada api yang besar sehingga asapnya ngebul. Nah, walaupun nggak ke sana yakin itu. Yang ketiga adalah pratyaksa pramana. Yakin dan percaya karena apa? Merasakan, melihat langsung tentang roh, leluhur, kawitan, ide betara, mungkin termasuk ide sang dewasa. Bagaimana buktinya pratyaksa pramana? Kita ke jalan ke suatu tempat, berdiri bulu kuduk. Oh, ini kita yakin di sana ada makhluk selain kita, walaupun tidak melihat panca indera kita. Kadang-kadang ada orang punya kemampuan mata batinnya, mata hatinya bisa merasakan, bisa tahu, bisa melihat. Ada mata ketiga bisa melihat keberadaan roh atau leluhur atau para dewa. Nah, itu. Ini namanya pratyaksa pramana. Ini sebagai umat Hindu, ini harus dipegang kuat-kuat. Ya, kalau di Islam ada rukun iman, ada 6 rukun imannya, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita sebagai umat Hindu ada tujuan ajaran agama Hindu, yaitu moksatam jagadita yaca iti dharma. Untuk mencapai itu, dalam etika susila ada salah satu ajarannya tentang tujuan hidup manusia secara horizontal. Tadi vertikal agama kepada Tuhan, sekarang horizontal ada catur purusa arta. Dharma, arta, kama, moksa. Dharma itu adalah kebenaran, ajaran agama, ajaran tentang ketuhanan. Ini nomor 1 dicari. Yang kedua, arta. Carilah harta sebanyak-banyaknya, bagikan hidup 1000 tahun lagi, kan begitu. Tentunya harta yang dicari dasarnya dasar dharma, kebenaran, agama. Kama, yang ketiga, penuhilah segala kemauan, keinginan kita sebagai umat manusia dengan harta yang dimiliki, tentunya keinginan yang sesuai dengan ajaran dharma, kebenaran atau agama. Demikian akan tercapailah moksa, kelepasan, kebebasan ini, baik di dunia maupun di alam sunyaloka nanti. Nah, demikian. Inilah konsep tujuan hidup umat manusia Hindu Dharma. Yang selanjutnya, dalam mencapai tujuan hidup itu ada juga lapangan hidup yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama ini brahmacari, grihasta, wanaprastha, biksuka. Brahmacari itu dia masa hidup menuntut ilmu, ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengalami hidup dan kehidupan ini. Gitu.
Yang kedua, Grihastha ini masa hidup berkeluarga. Ya. Masa hidup berkeluarga ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan keturunan, anak. Kalau saudara kita Muslim ingin mendapatkan saudara yang anak-anak yang solehah kalau wanita. Kalau orang Hindu bagaimana? Ingin mendapatkan anak yang suputra kalau laki, luwih kalau perempuan. Nah, gitu. Saudara Islam mengatakan ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, gitu kan? Kalau di Hindu kita ingin membentuk keluarga yang sukinah. Nah, sukinah bawantu gitu ya. Jadi sukinah itu artinya rukun, tentram, damai, keteraharja dalam bersuami istri dan keluarga. Nah, demikian. Nah, itu ya. Sekarang ketiga, wanaprastha. Karena ilmu sudah punya untuk mendapatkan harta berhana, kekayaan tadi, kemudian berkeluarga sudah, anak sudah punya. Begitu di sini untuk ilmu pengetahuan tadi waktu Brahmacari maupun ilmu tentang Grihastha, termasuk harta yang didapat itu untuk membina anak-anak, mendidik anak-anak, nyekolahkan, mursuskan, ngasih makan, pakaian, semua kebutuhan seketurunannya ini di sini. Baik pengetahuan maupun harta benda. Gitu ya. Biksuka di sini sudah mulai melepaskan diri dari kehidupan duniawi, termasuk seksual. Jadi dengan istri pun sudah mengurangi hubungan suami istri. Makanan juga sudah mulai dihindari. Kalau umat Hindu yang memiliki kesadaran pada masa hidup di sini, dia mungkin sudah mulai berani atau berniat untuk mewinten. Kalau sudah mewinten, minimal satu jenis makanan dihindari. Daging sapi. Ingin dia menyempurnakan dirinya, pengen cepat kesuciannya, hindari daging babi, daging kambing, suku pat, berkaki empat, itu dihindari. Karena untuk mencapai kebebasan moksa di sini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang berdarah nggak dimakan, termasuk ikan, dia berkaki. Ikan, semua jenis ikan itu dihindari juga karena berdarah. Lama-lama karena dianggap bernyawa, telur dianggap bernyawa akan menetas, itu juga nggak dimakan, hanya sayur, buah-buahan. Lama-lama dia hanya satu jenis buah, lama-lama satu jenis bunga, lama-lama nggak makan apa-apa. Itu namanya Angisepsari. Inilah mengambil jalan Raja Yoga Marga. Jadi jalan hidup untuk menuju Moksatam Jagadita Yaca Dharma ini sesungguhnya ada 4 jalan. Catur Karma Marga. Ada Jenana Marga, Bhakti Marga, Karma Marga, dan Raja Yoga Marga. Itu ya. Jenana Marga beriadnya dengan cara memberikan ilmu pengetahuan, mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada umat, kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Terutama tentunya anak, istri, saudara, keluarga besar, tetangga, baru yang lebih luas lagi. Nah, begitu. Itu memberikan ilmu pengetahuan. Itulah namanya Jenana Marga. Kalau Bhakti Marga, seseorang atau sekelompok orang yang tidak pernah menghitung waktu, capek, apapun, dia ingin bakti kepada beliau. Contoh, pura di Jawa, pura di Papua, pura di Bali, di jauh-jauh, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di nyebrang lautan, dia rela datang ke sana karena wujud baktinya kepada beliau yang berstana di pura itu. Nah, itu namanya Bhakti Marga. Nah, kemudian Karma Marga, orang bekerja ikhlas itu sama dengan yadnya. Walaupun dia nggak ke pura, nggak sembahyang, tapi dia kerja di kantor, kerja jadi buruh, kerja jadi petani, serius dia bekerja, ikhlas dia bekerja, menjaga hubungan dengan binatang yang ada di situ, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam, dengan menyiram dan sebagainya, dengan memupuk, sehingga ini subur, bahagia dia. Artinya apa yang dia kerjakan dengan ikhlas itu juga namanya yadnya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Raja Yoga Marga. Jadi yadnya yang dilakukan dengan pemasrahan diri, dengan tapa brata yoga samadhi. Nah, itu Raja Yoga Marga.
Jadi sesungguhnya umat sedharma sekalian, ajaran agama Hindu itulah jangkep, lengkap, mulai dari yang terkecil tanpa serana sampai dengan sarana besar itu ada. Jadi sangat simpel ajaran Hindu sesuai dengan desa kala patra individu yang mau meyadnya atau kelompok keluarga yang akan melaksanakan suatu upacara upakarayadnya. Jadi tidak ada mahal, tidak ada yang mahal, tergantung dirinya, sesuaikan dengan kemampuan diri. Gitu. Jangan sama ilustrasikan begini, badannya besar, mau bikin baju, kainnya hanya 1 meter, ya nggak cukup, ngetetet gitu nanti kayak lepet kan gitu. Kalau badan besar tentunya mungkin 4 meter ngabisin kain untuk bikin baju. Kalau orangnya kurus, ya 1 meter aja cukup. Nah itulah identik. Beli kain kan pengorbanan juga, korban untuk beli kain demi melindungi badan. Nah gitu. Saya balik ke 3 kerangka dasar tadi. 3 kerangka dasar agama Hindu diidentikan oleh leluhur kita dengan telur. Telur itu ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Kalau kulitnya itu diidentikan dengan upacara upakara ritualnya. Putihnya disamakan dengan susilanya. Kuningnya diidentikan dengan tatuenya. Jadi kenapa upacara upakara yang paling ditonjolkan di Bali? Karena itulah yang paling luar, itu yang harus kuat. Karena kalau kulit telur itu misalnya lembek atau retak, telur itu akan busuk, tidak akan bisa menetas. Akhirnya kiamat dia, tidak abadi kehidupannya itu, begitu ya. Jadi itulah ilustrasinya. Kalau putih telur, kalau kulitnya sudah kuat, ini upacara upakaranya kuat, baru putihnya telur. Ini putih telur itu yang jadi bayi, jadi itik di sana. Gitu. Kalau misalnya putih telurnya tidak ada, ya busuk juga itu. Makanya kulitnya kuat, putihnya ada, kuning telur. Kalau kuning telurnya nggak ada, bisa jadi bibit nggak? Bisa. Tapi sebelum menetas, dia sudah mati duluan di dalam. Kalau bahasa Balinya semuk, busuk telurnya gitu. Makanya kuningnya itu adalah sebagai makanan selama dia belum menetas di dalam telur itu. Jadi inilah filosofinya umat sedharma. Jangan sampai kita umat sedharma mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang, pendapat orang yang mengatakan umat Hindu upacara upakaranya itu mahal, membuat umat miskin, membuat umat susah. Tidak. Mau dengan cara apapun Tuhan tuh menerima. Yang penting hati yang tulus ikhlas, itu kata kuncinya. Jadi kalau kelompok-kelompok yang mau mempengaruhkan ajaran lain, keyakinan lain, ini yang diangkat, dibilang mahal, dibilang susah, dibilang berbelit-belit. Hanya orang yang kikir, hanya orang yang malas, hanya orang yang tidak maulah mengatakan itu. Tapi kalau yang mau, dia tidak akan susah. Jahitan sambil mekidung, bisa dia. Nah itu. Jadi upacara upakara sekali lagi, ini kebetulan hari raya Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Ini sedikit yang saya dapatkan, yang saya tahu, sedikit yang saya berikan. Andaikan bibit, cuma 1 bibit yang saya berikan kepada umat sedharma. Mudah-mudahan umat sedharma mau menerima bibit itu, mau menanam, mau nyiram, mau memupuk sehingga tumbuh subur. Nanti buahnya akan berlipat-lipat buahnya, kualitasnya bagus. Tergantung umat sedharma sekalian. Ya. Nah ini yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om Rahayu.